Halo everyone, bertemu lagi bersama saya Raihan Hairul Anam dari Prodi Manajemen 26A dengan NPM 26411-015. Kali ini saya menjelaskan tentang materi perencanaan manajemen, menentukan tujuan dan langkah untuk mencapai keberhasilan organisasi. Jadi saya sudah membuat PPT, kita bisa masuk ke dalam PPT-nya kawan-kawan untuk lebih jelasnya, biar kawan-kawan yang tidak mengerti bisa mencatat gitu. Oke, kita masuk saja ke dalam PPT-nya ya kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, ini adalah PPT saya, perencanaan manajemen. Kita masuk ke daftar isi. Bagian 1, pengertian perencanaan manajemen. Bagian kedua, fungsi perencanaan manajemen mencakup jenis-jenis perencanaan dan proses perencanaan. Yang ketiga, contoh perencanaan manajemen. Dan yang keempat, kesimpulan. Oke, kita next. Saya akan menjelaskan pengertian perencanaan manajemen. Perencanaan manajemen adalah proses menentukan tujuan organisasi serta menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Perencanaan menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa yang ingin dicapai? Yang kedua, bagaimana cara mendapatinya? Yang ketiga, kapan sih tujuan tersebut harus dicapai? Oke, kita masuk aja ya guys untuk bisa menjawab ini. Mengapa perencanaan itu penting sih? Perencanaan itu penting ya teman-teman. Yang pertama, memberikan arah yang jelas, jadi kita nggak kehilangan arah. Ayah, ini arahnya kemana? Nah, kita nggak bisa kayak gitu. Kita memberikan perencanaan itu tuh penting guys, nggak asal-asalan ya kan. Yang kedua, mengurangi resiko ketidakpastian. Yang ketiga, membantu penggunaan sumber daya secara efektif. Yang keempat, memudahkan pengambilan keputusan. Dan yang kelima, yang terakhir, menjadi dasar untuk mengukur keberhasilan. Fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama manajemen, yaitu yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga actuating atau leader controlling. Perencanaan menjadi dasar bagi fungsi manajemen lainnya karena menentukan apa yang harus dilakukan organisasi. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, ada strategis, jangka panjang dan menentukan arah besar organisasi. Yang kedua, ada taktis, yaitu menjabarkan strategi menjadi program dan target bagian atau departemen. Dan yang ketiga, operasional, berfokus pada kegiatan sehari-hari. Di sini ada proses perencanaan ya teman-teman. Yang pertama, kita harus menentukan setiap perencanaan yang pertama tuh harus menentukan tujuan teman-teman. Dan yang kedua, menganalisis kondisi saat ini. Kondisinya gimana sih? Lagi di bawah apa di atas gitu ya kan? Biasanya anak-anak muda sekarang gitu. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan risiko. Jadi kita juga harus memikirkan ke depannya, peluangnya besar apa kecil sih, dan risikonya yang kita dapat tuh abis mendapat peluang ini tuh apa gitu ya kan teman-teman. Dan yang keempat, menentukan alternatif tindakan. Jadi setiap tindakan itu ada alternatifnya ya teman-teman. Yang kelima, memilih strategi terbaik.
Dan yang keenam, menyusun rencana kerja. Oke, kita next ke SMART goals. SMART, S-nya apa bang? S-nya spesifik, jelas, dan spesifik. M-nya apa bang? Measurable, dapat diukur. A-nya achievable, yaitu dapat dicapai. R-nya relevan, sesuai kebutuhan. T-nya apa bang? Time bound, memiliki batas waktu. Contoh perencanaan di perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan ingin meningkatkan penjualan. Tujuan meningkatkan penjualan 15%. Rencananya apa? Yang pertama, melakukan promosi digital. Kita bisa memposting promosi, misal produk kita gitu, atau apa yang sedang perusahaan buat itu kita post dengan menarik mungkin. TikTok pasti kita bakal FYP teman-teman. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, memberikan program diskon. Yang keempat, menambah saluran distribusi. Dan yang kelima, mengevaluasi hasil setiap bulan. Jadi setiap kita mendapatkan hasil, kita akan evaluasi teman-teman, apakah kita mendapatkan rugi atau kita mendapatkan laba yang tinggi gitu teman-teman. Hambatan dalam perencanaan manajemen. Perencanaan dapat menghadapi berbagai masalah teman-teman. Data yang pertama yaitu data yang tidak akurat. Yang kedua, perubahan kondisi pasar, kadang-kadang dapat berubah-ubah teman-teman. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Jadi kita akan memulai ini tapi anggaran kita terbatas, gimana ya teman-teman gitu. Yang keempat, kurangnya sumber daya manusia, SDM rendah. Yang kelima, perubahan teknologi yang tadinya tradisional menjadi modern, kita harus berkembang ya teman-teman. Yang keenam, resiko yang tidak terduga. Tiba-tiba kita lagi di bawah, tiba-tiba dapat resiko gitu yang tidak terduga dari hasil kita kemarin. Nah, karena itu rencana harus fleksibel dan dapat disesuaikan untuk menghindari masalah-masalah yang tadi sudah saya sebutkan ya teman-teman. Kesimpulannya adalah langkah awal untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat menentukan tujuan dengan jelas. Yang kedua, menggunakan sumber daya secara efisien. Yang ketiga, mengurangi resiko. Dan yang keempat, mengarahkan pekerjaan. Yang kelima, mengukur pencapaian. Intinya, tujuan yang jelas tanpa rencana sulit dicapai. Rencana yang baik membantu organisasi bergerak menuju tujuan. Itu teman-teman. Jadi ini adalah presentasi dari saya sendiri yang buat tadi malam ya teman-teman. Malam ini buatnya, tapi kita jadikan karena ini tugas ya, karena saya mengincar IPK tinggi, kita gas terus tugas-tugas teman-teman. Halo teman-teman, jadi kita udah di ujung acara presentasi kali ini yang saya buat. Tadi PPT udah saya jelaskan, buat teman-teman yang tidak mengerti bisa dicatat kembali, dipahami. Saya mengucapkan di sini terima kasih banyak buat Bu dosen, Pak dosen, dan teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi yang sudah saya buat. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.